Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Erong Satya dengan NIM 23650085 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 3 mata kuliah cybercrime dan cyber law, yaitu materinya tentang latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Lanjut ke yang pertama, hukum siber atau cyber law. Hukum siber adalah aturan hukum yang mengatur aktivitas, transaksi, dan hubungan hukum di ruang digital. Tujuannya untuk memberi kepastian hukum, melindungi hak pengguna, dan mencegah penyalahgunaan teknologi informasi. Yang kedua, ruang lingkup hukum siber. Yang pertama, regulasi digital, e-commerce, e-banking, kontrak, dan tanda tangan elektronik. Dua, perlindungan hak. Hak cipta digital, paten TI, data pribadi konsumen digital. Ketiga, kejahatan siber, hacking, penipuan online, konten ilegal, dan carding. Yang keempat, keamanan dan etika, keamanan sistem forensik digital, tata kelola internet. Yang ketiga, pendekatan keamanan siber. Keamanan siber harus dilihat dari yang pertama, aspek hukum atau regulasi menyediakan aturan dan sanksi yang mengatur pengguna teknologi informasi agar aktivitas digital memiliki kepastian hukum dan mencegah kejahatan siber. Yang kedua, aspek teknologi, pengamanan sistem. Berkaitan dengan penggunaan sistem keamanan seperti enkripsi, firewall, dan forensik digital untuk melindungi data dan sistem dari serangan siber. Yang ketiga, aspek sosial dan etika atau kesadaran masyarakat. Menekan pentingnya perilaku pengguna yang bertanggung jawab, etis, dan sadar hukum dalam menggunakan teknologi informasi. Yang keempat, sejarah hukum siber Indonesia. Ada empat, yaitu yang pertama, satu, praregulasi pada tahun 1980 sampai dengan 1998 kejahatan komputer awal, belum ada aturan khusus. Dua, reformasi. Pada tahun 1998 sampai 2008, internet berkembang, regulasi belum memadai. Undang-Undang ITE tahun 2008 sampai dengan 2016, payung hukum aktivitas digital muncul kontroversi. Yang keempat, revisi Undang-Undang ITE 2016 sampai sekarang, perbaikan pasal multitafsir dan pendekatan keadilan restoratif. Yang kelima, perkembangan kelembagaan dan regulasi. Yang satu, lahirnya BSSN, Direktorat Siber Polri, dan IDCERT. Dibentuk untuk memperkuat keamanan siber nasional, menangani kejahatan siber, serta melakukan koordinasi dan respon terhadap insiden keamanan sistem elektronik. Yang kedua, regulasi pendukung UU PDP 2022, PP Sistem Elektronik, dan PMSE berfungsi melengkapi Undang-Undang ITE dengan mengatur perlindungan data pribadi, penyelenggaraan sistem elektronik, serta aktivitas perdagangan melalui sistem elektronik agar lebih aman dan tertib. Yang keenam, Undang-Undang ITE sebagai payung hukum. Satu, mengatur transaksi elektronik. Undang-Undang ITE memberikan dasar hukum yang sah bagi transaksi digital seperti e-commerce dan perbankan online agar diakui secara hukum. Dua, melindungi kepentingan nasional dan masyarakat. Undang-Undang ITE melindungi negara dan pengguna dari penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan keamanan ekonomi dan ketertiban umum. Ketiga, memberi kepastian dan rasa aman hukum di dunia digital. Undang-Undang ITE menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak sehingga aktivitas digital dapat dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab. 7. Asas dan tujuan Undang-Undang ITE. Asasnya yaitu kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan netral teknolog. Dan tujuannya untuk mencerdaskan bangsa, mendorong ekonomi digital, meningkatkan layanan publik, dan menjamin keadilan hukum. 8. Contoh penerapannya pada perbankan online, mobile banking, internet banking, dan e-wallet. Undang-undang ITE menjadi dasar sah transaksi elektronik dan perlindungan hukum bagi pengguna. Yang kesembilan, kesimpulan. Hukum siber berperan penting dalam mengatur aktivitas di ruang digital yang berdampak hukum nyata. Undang-undang ITE hadir sebagai payung hukum utama untuk menjamin keamanan transaksi elektronik, perlindungan data, dan kepastian hukum, didukung oleh lembaga dan regulasi terkait seperti BSSN dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Revisi Undang-Undang ITE menunjukkan upaya penyempurnaan agar penegakan hukum lebih adil,
propor- proporsional, dan seimbang dengan kebebasan berekspresi sehingga masyarakat dapat menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Itu yang saya bisa jelaskan untuk pertemuan 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.